Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan kelimpahan dari ion dan senyawa kompleks serta keberadaannya di alam. Yang pertama, kelimpahan unsur di kulit bumi. Yang diantaranya yaitu oksigen dengan kadar kelimpahan sebesar 49,20%, silikon 26,67%, aluminium 7,50%, besi 4,71%, kalsium 3,39%, natrium 2,63%, kalium 2,40%, dan magnesium 1,93%. Lalu kelimpahan unsur di perairan bumi. Terdapat oksigen dengan kadar sebesar 85,84%, hidrogen sebesar 10,82%, klorin 1,94%, natrium 1,08%, magnesium 0,13%, belerang 0,09%, kalsium 0,04%, dan kalium 0,04%. Selanjutnya, kelimpahan senyawa di udara kering. Terdapat di nitrogen dengan kadar 78,09%, gas oksigen 20,94%, argon 0,934%, karbon dioksida 0,0315%, neon 0,0018%, helium 0,00052%, metana 0,00012%, dan kripton sebesar 0,00010%. Materi selanjutnya yaitu struktur ion dan senyawa kompleks. Dalam suatu ion kompleks, kation logam disebut atom pusat, sedangkan molekul atau anion yang berdekatan dengan atom pusat disebut ligan. Dalam suatu ion kompleks, ligan-ligan terikat pada atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Masing-masing ligan menyediakan pasangan elektron, sedangkan atom pusat menyediakan orbital-orbital kosong untuk menampung pasangan elektron dari ligan-ligan. Contohnya yaitu COH2O (4 2+). Di sini CO sebagai atom pusat, lalu H2O sebagai ligan yang diikat oleh atom pusat, 4 sebagai bilangan koordinasi atau jumlah ligan, dan 2+ yang merupakan muatan ion kompleks. Ligan adalah sebuah ion atau molekul netral yang mampu mengikat secara koordinasi atom atau ion logam pusat dalam senyawa kompleks. Ligan yang menyumbangkan satu pasang elektron mempunyai satu atom donor yang disebut ligan unidentat, yang menyumbangkan dua pasang elektron mempunyai dua atom donor disebut bidentat, dan yang menyumbang lebih dari dua pasang elektron disebut polidentat. Cara penulisan tata nama diawali dengan penulisan nama ligan, diikuti dengan nama atom pusat sebagai satu kata. Jumlah ligan ditandai dengan awalan mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, heksa untuk 6, hepta untuk 7, okta untuk 8, nona untuk 9, dan deka untuk 10. Ligan-ligan yang lebih dari sejenis dituliskan secara alfabetis. Selanjutnya, di belakang nama atom pusat harus dituliskan bilangan oksidasi dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung. Sebagai contoh, pada kation kompleks dengan rumus sama dengan ion plus awalan plus ligan plus atom pusat dalam bahasa Indonesia, kemudian plus bilangan oksidasi atom pusat. Kita coba pada CuNH3 4 kali 2+. Cu bertindak sebagai atom pusat, NH3 sebagai ligan, 4 itu tadi sebagai jumlah ligannya, dan 2+ sebagai muatan ion kompleksnya. Pertama yang kita tulis adalah ion, selanjutnya adalah awalan. Awalan diperoleh dari jumlah ligan itu sendiri. Ligannya adalah NH3 dan sebanyak 4 kali, sehingga 4 itu tadi adalah tetra. Kemudian setelah awalan berlanjut pada ligan. Ligannya adalah NH3 dan NH3 adalah amin. Sampai sejauh ini ditulis dengan ion tetra amin. Setelah ligan berlanjut pada
nama atom pusat dalam bahasa Indonesia. Diketahui atom pusatnya adalah Cu, dan Cu dalam bahasa Indonesia adalah tembaga. Sehingga sampai sejauh ini nama tata namanya adalah ion tetraamin tembaga. Setelah itu setelah dari atom pusat dalam bahasa Indonesia, kita berlanjut pada bilangan oksidasi pada atom pusat. Bilangan oksidasi pada atom pusatnya adalah 2+. Sehingga keseluruhan tata nama dari Cu NH3 4 kali 2+ adalah ion tetraamin tembaga 2. Bilangan oksidasi. Salah satu karakteristik yang khas dari unsur-unsur transisi periode keempat yaitu memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari satu, kecuali Sc dan Zn yang memiliki hanya satu bilangan oksidasi. Keberagaman biloks unsur transisi ini disebabkan oleh adanya subkulit 3D yang belum terisi penuh. Zn memiliki sebuah biloks disebabkan elektron pada subkulit 3D semuanya sudah berpasangan, sehingga tidak dapat melepaskan elektron pada subkulit tersebut. Berikut ini beberapa unsur dengan biloksnya. Sifat-sifat senyawa kompleks. Warna senyawa kompleks. Warna senyawa kompleks dipengaruhi oleh warna ion kompleks yang dipengaruhi oleh jenis ligan atau atom pusatnya. Keberadaan ligan di sekitar atom pusat menyebabkan orbital terpecah menjadi dua kelompok orbital sehingga dihasilkan celah energi. Celah energi yang dihasilkan tersebut menyerap energi dari daerah panjang gelombang cahaya tanpa yang dipengaruhi oleh jumlah elektron dalam orbital dan kekuatan ligan sehingga dihasilkan warna tertentu. Senyawa kompleks. Jika senyawa kompleks direaksikan dengan air dan terjadi ionisasi senyawa kompleks, ionisasi senyawa kompleks menghasilkan ion kompleks dan ion sederhana atau ion kompleks keduanya. Contoh Na3Cr NO2 6 yang berbentuk aqueous menjadi 3Na plus berbentuk aqueous tambah Cr NO2 6 3 yang berbentuk aqueous. Reaksi-reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan bilangan koordinasi dan struktur ion kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ion senyawa kompleks. Pembuatan ion senyawa kompleks dengan reduksi ion pusat jarang dilakukan karena hasil oksidasinya tidak stabil. Kegunaan atau aplikasi dalam kehidupan ion dan senyawa kompleks. Dalam bidang industri, ion dan senyawa kompleks biasanya digunakan buat proses fotografi, metode distilasi, pengasingan ion logam, dan penyepuhan. Dalam bidang kesehatan, biasanya digunakan sebagai terapi kelasi. Metode pengobatan dengan bahan utama ETA. Dan yang terakhir pada kimia analitik, biasanya digunakan untuk analisis kualitatif, penentuan kesadaran air dengan titrasi ETA.